Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Febriani Anggraini. Di sini akan menjelaskan mengenai model pembelajaran self-directed learning. Oke, yang pertama yaitu ada pengertian. Perlu kita ketahui bahwa pengertian model pembelajaran self-directed learning ini adalah proses pembelajaran di mana individu mengambil peran aktif dalam mengatur dan mengarahkan pembelajaran mereka sendiri. Jadi SDL ini mereka yang berperan aktif dalam belajar untuk menentukan materi, tujuan belajar, merencanakan strategi pembelajaran, mencari sumber daya yang relevan, itu masih penting. Lalu ada beberapa pandangan tentang self-directed learning menurut sudut pandang para ahli. Yang pertama ada Malcolm Gladwell, yang kedua ada Carl Rogers, yang ketiga ada Paulo Freire, yang keempat ada Jack Mazur. Oke, setelah itu ada tujuan. Secara garis besar model pembelajaran SDL bertujuan untuk menghasilkan pembelajaran yang mandiri, motivasi intrinsik, dan terampil dalam mengatur pembelajaran mereka sendiri. Ada beberapa tujuan dari SDL yang wajib diketahui, antara lain meningkatkan mandiri belajar, mendorong motivasi intrinsik, mengembangkan keterampilan metakognitif, meningkatkan penguasaan materi, mendorong refleksi dan pengembangan diri. Selanjutnya ada karakteristik. Yang pertama kemandirian, yaitu mendorong siswa agar mandiri dalam mengatur proses belajar mereka sendiri. Lalu yang kedua ada otonomi, yaitu membuat siswa agar bisa mengambil keputusan terkait pembelajaran mereka sendiri. Lalu yang ketiga ada motivasi intrinsik, yaitu mendorong siswa dalam belajar agar memberikan kebebasan dan tanggung jawab mereka dalam proses belajar. Lalu yang keempat pemilihan sumber daya, yaitu siswa dapat memiliki kebebasan untuk memilih sumber daya pembelajaran yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan mereka. Lalu selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan dalam model pembelajaran self-directed learning. Yang pertama yaitu kelebihan. Mencakup pengembangan kemandirian. Jadi siswa dapat lebih mandiri dalam proses belajar self-directed learning ini. Lalu ada motivasi intrinsik yang tinggi, pembelajaran relevan dan berkelanjutan, serta fleksibilitas dan adaptable. Lalu ada kekurangan di model pembelajaran self-directed learning ini. Yang pertama yaitu kurangnya struktur yang tersedia. Yang kedua, keterbatasan pengetahuan dan sumber daya. Yang ketiga, kemungkinan kurangnya motivasi atau disiplin. Yang keempat, kecenderungan untuk menghindari topik sulit. Yang kelima, kurangnya interaksi sosial. Lalu ada langkah-langkah dalam model pembelajaran self-directed learning ini, yaitu mencakup antara lain satu, menentukan tujuan pembelajaran. Lalu yang kedua adalah merencanakan pembelajaran. Yang ketiga, menentukan sumber daya. Yang keempat, melakukan pembelajaran. Yang kelima, memonitor kemajuan dan mengevaluasi diri. Yang keenam, merespon hasil dan refleksi. Dan yang ketujuh, merencanakan tindakan selanjutnya. Baik, itulah penjelasan dari saya mengenai model pembelajaran self-directed learning.